Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Kepala SMP Negeri 4 yang saya hormati, Bapak Wakasek dan jajarannya yang saya hormati, serta pada rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beribu-ribu nikmat pada kita, kebetulan kita sehat, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum ke pemaparan materi, mari kita untuk mendengarkan dulu badan. Ya, tadi kan ngantuk ya? Ya, tadi dari mulai harus upacara, terus rapat ya, banyak kegiatan di hari ini. Alhamdulillah saya dapat terima kasih kalau Bapak Ibu sibuk, tapi Bapak Ibu telah bersedia menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya. Ya, coba sekarang kita senam jari dulu ya Bu ya. Senam jari, tapi sambil olah vokal ya. Karena saya di sini kan guru seni budaya ya, jadi saya mengeluarkan juga itu dari unsur seninya ya. Bapak Ibu tahu kan notasi do re mi fa sol la si do? Halo ya? Ya. Coba kalau angka 1 ini senam jari ya. Angka 1 itu nada apa? Do. Do. 2 re mi fa sol la si do. Iya. Coba kalau saya 1 berarti bilang do. Tapi sambil dinyanyikan ya do gitu ya. Kalau saya re mi ya. Coba ya. Do re mi 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 do re fa. Berarti ini ya konsentrasinya belum itu ya. Sebelumnya saya minta maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya ingin menggurui Bapak dan Ibu semua, tapi saya di sini mendapat tugas dari calon guru penggerak untuk mengimbaskan apa yang telah saya dapatkan di pelatihan calon guru penggerak ya. Kebetulan materinya itu tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya apa itu budaya positif, karena ini bukan sesuatu yang baru ya Bu ya. Di sekolah kita sudah berjalan sebetulnya, seluruh anak-anak sudah bisa menerapkan budaya positif ya, yang menjadi ciri khas SMP 4. Tapi mungkin kita tidak tahu bahwa itu yang dilakukan selama ini itu termasuk ke dalam budaya positif gitu ya. Di sini budaya yang namanya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid ya. Biar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab ya. Untuk budaya positif ini ada 6 poin yang akan saya paparkan di sini. Di antaranya ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah
disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu disiplin, yang artinya belajar, ya. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, ya. Dari siapa? Dari murid, ya. Selama ini kita mendengar kata disiplin itu dihubungkan dengan kata tertib, ya, peraturan yang harus dipatuhi oleh murid-murid kita, ya. Dan sering biasanya kalau ada kata disiplin berarti sering dihubungkan dengan hukuman dan ketidaknyamanan, ya. Bukan seperti itu ya Ibu Bapak. Kalau ada anak yang melanggar pasti, nah ini anak ini mendapat hukuman, terlepas hukumannya itu seperti apa, ya. Ya. Jadi dengan adanya budaya disiplin positif, sebagai pendidik kita harus mempunyai tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Kalau yang ekstrinsik itu karena hukuman, pujian dan ketidaknyamanan, ya. Tapi kalau intrinsik itu timbul dari hati, dari dalam, ya. Jadi dengan kesadaran sendiri begitu. Nah, tujuan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau disiplin positif itu adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya itu yang tertera atau dalam profil pelajar Pancasila, ya. Ada berapa Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Ada? Ya, yang pertama kan? Ya, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, ya. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada berpikir kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong. Yang keenam kreatif. Jadi betul ya, tadi menjawab betul. Nah, itu tadi tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah tentang motivasi perilaku manusia, ya. Jadi menurut Diane Goshen itu ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tahu kan apa itu motivasi, ya? Motivasi itu kan dorongan, ya. Dorongan apa? Dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik disadari ataupun tidak disadari. Itu yang namanya motivasi, ya. Jadi ada 3, ya, menurut Diane Goshen itu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi yang paling sesuai, yang paling baik itu apakah yang poin nomor 1, apakah nomor 2, atau nomor 3 yang selama ini Bapak Ibu terapkan anak-anak ke murid-murid kita? Ya, yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Berarti ini kalau yang nomor 3 datangnya dari dalam, berarti termasuknya faktor diri. Kemudian kalau yang kedua, anak suka kan? Ya. Yang kedua, siapa yang mau menjawab?
nanti ibu kasih nih permen misalnya ya, tentu anak itu akan ya semangat, termotivasi ya, tapi itu bukan merupakan yang terbaik ya, jadi tidak mendidik begitu ya. Jadi nanti anak akan ketergantungan. Kalaupun anak itu berbuat kesalahan, misalnya telah melanggar peraturan sekolah, ya tenang, ada ibu itu yang suka memberikan reward, nah ya, jadi dia nanti ibunya yang membela saya, nah, gitu ya. Nah itu untuk jadi tidak baik juga ya. Jadi yang paling baik adalah yang nomor 3. Nah ini tujuan dari disiplin positif itu ya sudah ada tadi, menanamkan motivasi yang ketiga ya pada murid-murid kita. Berarti kita mah sudah sesuai ya, alhamdulillah ya. Berikutnya, nah tadi sudah ada motivasi dari dalam diri siswa ya. Kemudian sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Nah kalau survival ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Kesehatan ya, sandang, pangan, gitu ya. Nah jadi ada sebuah contoh kasus ya yang terjadi di sekolah dasar. Ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya ya ke temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar ya, bukan karena dia misalnya ya minta jajan. Nah bukan karena anak itu perilakunya tidak baik, tapi karena dia itu memang lapar, dari rumah belum makan ya, belum makan kenapa? Karena memang tidak ada makanan ya di rumah itu. Anak tersebut tergolong ke dalam yang golongan yang menengah ke bawah gitu ya. Nah itu jadi bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima ya. Nah anak juga membutuhkan kasih sayang dan diterima ya. Termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik ya. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya ya. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya ya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya ya. Nah, jadi di sini anak itu ingin diakui ya, ingin diakui. Jadi saya ini pintar, saya ini prestasinya bagus ya. Nah, tapi kok saya tidak dilirik, nah, gitu ya. Jadi bisa saja dia melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Tapi padahal dia itu ingin menunjukkan bahwa dia itu punya, dia bisa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan ya, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain ya. Nah contoh kasusnya ini misalnya ada anak yang selalu dibekali makanan dengan menu yang sama ya setiap hari oleh ibunya. Nah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya ya, karena dia merasa ingin mencoba makanan yang seperti itu gitu ya. Saya kok dikasih sama ibu saya kok tempe lagi gitu ya.
Bapak Ibu juga kalau suntuk di sekolah kok banyak tugas, belum anak-anak yang susah diatur gitu ya. Jadi, aduh saya pingin healing gitu ya. Nah itu ya mungkin ini termasuk kebutuhan dasar manusia ya. Ya. Nah itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ini ada kasus juga ya di sini. Ada laporan dari siswa, ya ini kasusnya kita, bahwa Doni sering memalak ke teman-temannya. Nah dalam kasus ini, apabila ditanya kenapa memalak, jawabannya adalah karena lapar. Itu sebetulnya tadi sudah ya. Nah maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Tapi kalau misalnya dalam kasus ini Doni menjawab alasan memalaknya karena dia merasa senang karena temannya memperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah dia senang karena orang tuanya memperhatikan, berarti orang tuanya itu sayang sama Doni begitu ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan ya, itu nilai-nilai ya yang diyakini gitu ya. Keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin ya, disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya. Hampir sama, hanya mungkin beda dalam penerapan kalau dalam penulisan dalam kalimatnya. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke pernyataan-pernyataan universal ya. Misalnya jangan menggunakan sepatu di dalam misalnya ya. Nah itu dirubah kalimatnya kalau yang namanya keyakinan. Misalnya diharapkan di dalam tidak menggunakan sepatu misalnya seperti itu ya. Nah selanjutnya keyakinan kelas itu bisa diterapkan melalui apa? Yaitu melalui kesepakatan kelas ya. Di kelas saya, di kelas 9C sudah diterapkan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini tidak akan berjalan apabila tidak ada kerjasama. Jadi yang membuat keyakinan kelas siapa kira-kira Bapak Ibu? Siswa ya, dan diarahkan sama kita ya. Jadi kalau siswa yang membuat, dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka buat begitu ya. Kemarin di kelas 9C ya, diantaranya itu ada berbicara sopan terhadap guru ya. Kemudian awalnya mereka tidak begitu ya, tapi sudah saya arahkan yang tadinya larangan menjadi pernyataan gitu ya. Nanti saya harapkan Bapak dan Ibu juga untuk menerapkan di setiap kelasnya ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Terima kasih ya. Ya selanjutnya ada setelah keyakinan kelas itu posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru ya. Nah di sini menurut Dr. William Glaser ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ya. Kelima posisi kontrol tersebut ya, diantaranya yang pertama adalah sebagai penghukum ya. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman ya. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer ya. Nah, yang mana yang paling baik kira-kira Bapak
letak begitu ya. Kemudian menunjuk-nunjuk begitu ya. Nah, dengan pemukul siswa kira-kira akan merasa bagaimana Bapak Ibu? Ya. Nah, ini bukan hanya guru ke siswa ya Bapak Ibu ya, tapi untuk atasan juga ya, untuk atasan, untuk aku, untuk misalnya kepala sekolah, gurunya begitu ya, sama itu memiliki posisi kontrol. Jadi yang mana ini ya posisi kontrol yang diterapkan oleh Bapak misalnya ya. Nah, di sini ada posisi kontrol, contoh dan contoh penjelasannya ya. Pemukul berarti guru bagaimana? Nah, di sini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, membanding-bandingkan, dan ini akan menyakiti siswa. Kalau oleh kepala sekolah berarti akan menyakiti guru. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini pembuat merasa bersalah, guru itu berceramah ya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya ada anak yang kesiangan ya, misalnya kelas saya, Diki, kenapa Diki itu kesiangan terus? Diki nggak kesian ya sama ibu. Kalau Diki seperti itu, ibu nanti dimarahin terus sama kepala sekolah. Disangkanya ibu tidak ngasih tahu, tidak memberikan bimbingan pada Diki. Nah, gitu ya, itu untuk pembuat merasa bersalah. Jadi dari situ anak akan berpikir, kasihan Bu Ella, berarti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi siswa kemungkinan kalaupun tidak semua siswa ya Bapak Ibu ya, tergantung pribadinya. Ya, tapi ya mungkin adalah yang seperti itu. Jadi di rumah keingatan, aduh kasihan sama Bu Ella gitu ya. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya tadi Diki terlambat. Diki terlambat mungkin karena bangunnya siang ya, gitu ya, atau karena tidak ada yang membangunkan ya, atau Diki terlambat karena sepeda motornya ya bocor atau apa ya. Nah begitu. Jadi tandanya juga sebagai teman gitu ya. Si anak juga, si siswa akan meresponnya, iya Bu, tadi saya tidak dibangunkan sama ibu saya Bu, maaf ya Bu ya, nanti saya tidak akan mengulanginya. Nah pasti akan seperti itu ya, kita posisinya sebagai teman. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah di sini guru menghitung dan mengukur dengan menanyakan apa peraturannya dan apa konsekuensinya. Misalnya pada upacara bendera hari Senin, ya ada anak yang tidak menggunakan atribut topi misalnya ya. Nah di sini yang posisi kontrol sebagai pemantau akan bertanya seperti ini, misalnya Revan itu tahu tidak kalau sekolah kita itu peraturannya kalau upacara itu harus menggunakan topi? Ya. Apakah ada aturan di sekolah kita yang upacara tidak menggunakan topi? Nah, seperti itu ya. Jadi ada dikaitkan dengan peraturannya ya, peraturan sekolah. Nah, selanjutnya adalah sebagai manajer ya. Sebagai manajer di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperbaiki kesalahan murid dengan kesadaran sendiri. Nah, di sini ini kira-kira menurut Ibu, jadi dengan posisi manajer nanti selain bertanya dengan berwibawa, nah di sini berwibawa ya kalau manajer ya, tidak sampai senyum juga ya, tidak marah juga gitu ya, berwibawa, bertanya kemudian kasih solusi gitu ya. Nah, untuk manajer kira-kira menurut Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu miliki gitu ya untuk posisi kontrol apa? Manajer, ya betul sekali ya. Manajer itu yang paling baik ya. Nah itu tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya. Nah sekarang masih
restitusi di sini itu jadi restitusi apa? Pengendalian perilaku seseorang melalui refleksi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik, ya, dan menghargai dirinya. Jadi restitusi di sini akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, ya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, ya. Nah, ada 3 langkah, ya, ada dalam segitiga restitusi itu, Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama tahapannya untuk menangani kasus itu dengan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan, ya. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi orang sukses, ya. Tuh. Yang langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, ya. Pada langkah yang kedua ini terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita, ya. Nah, yang menstabilkan identitas kembali lagi Bapak Ibu. Jadi anak misalnya yang tidur, ada yang tidur di kelas misalnya, ya. Nah, kita tangani dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas itu misalnya, kenapa kamu tidur di kelas, gitu, ya. Tapi tidak semua orang juga pernah tidur di kelas begitu. Termasuk ibu pernah mengajar di kelas mana, ada yang seperti kamu, gitu. Tapi tentunya kamu mempunyai alasan, ya, untuk tidur di kelas itu kenapa, gitu, ya. Nanti jawab anak, iya Bu, misalnya saya semalam tidurnya malam, ngantuk, sudah membantu orang tua, ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Nah, itu. Jadi kalau tadi setiap orang pasti pernah melakukan, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Jadi anak tidak akan merasa langsung ya doang, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah tahap yang kedua, anak itu ditanyakan, nah, kira-kira yang kamu lakukan itu termasuk dalam keyakinan kelas yang mana, yang sudah kalian buat di kelas, yang sudah kalian sepakati, misalnya, ya. Misalnya, oh ya Bu, bisa saja dia masih ingat, ya, keyakinan kelasnya, dia menjawab, ya saya misalnya tidak mau lagi atau apa, gitu, ya. Itu Bapak Ibu yang makanya berarti, ya, segitiga restitusi itu materi yang terakhir, ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, marilah kita bersama-sama di sini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, yang pertama mungkin dengan membuat keyakinan